warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Puji Astuti SPD. Saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 43010220005. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan peer teaching saya yang merupakan rangkaian dari perancangan pembelajaran yang terdiri dari beberapa perangkat pembelajaran, yaitu diantaranya adalah RPP, media ajar, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Pembelajaran saya lakukan melalui pembelajaran dengan model PBL atau Problem Basic Learning dengan pendekatan STEAM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Bu. Alhamdulillah. Ini pagi yang cerah ya semuanya, sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran materi selanjutnya tentang korosi, mari kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya, Ari, kamu pimpin untuk memimpin berdoa dulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar ya, dimudahkan dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Ya, silakan dipimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Mas Ari. Alhamdulillah, Bu Ratna, lihat kalian sangat segar hari ini, keadaannya juga ceria-ceria semua ya. Semoga siap untuk menerima pelajaran materi kita hari ini. Sebelum kita mulai, Bu Guru absen dulu. Ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat? Coba. Mbak Dewanti berangkat? Hadir, Bu. Oh iya, bagus. Bangkunya saya lihat semuanya terisi penuh, jadi nihil berarti ya. Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Jadi kita siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap selalu fit untuk menerima materi pelajaran untuk semua mapel hari ini. Alhamdulillah kita juga mapel hari ini, mapel kimia di jam yang pertama. Kalian semua masih segar bugar ya, siap untuk menerima materi selanjutnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang korosi. Kita, Bu Guru mau mereview dulu pengetahuan kalian sebelumnya, materi sebelumnya. Kita sudah membahas tentang sel volta. Oh iya, apa itu sih sel volta? Coba, apa itu sel volta? Mbak Febri, apa sel volta Mbak Febri? Oke, sebelum kita lanjutkan ke situ, nanti tujuannya Bu Guru pada pembelajaran ini adalah pembelajaran ini dengan model PBL ya, orientasi masalah terhadap studi. Nanti kalian akan mengungkapkan masalahnya ya, kalian akan berdiskusi, berkolaborasi, berpikir kritis ya, menggali informasi dari berbagai sumber. Nanti diharapkan kalian bisa menyampaikan apa itu terjadinya, bagaimana terjadinya korosi pada logam, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan itu ya, kenapa terjadi korosi, kemudian bisa mencari hubungannya ya kan antara korosi dengan deret kereaktifan logam. Apa itu deret kereaktifan logam? Deret kereaktifan logam itu sama halnya disebut dengan deret volta ya kan. Terus nah itu kan nanti sebelum kita masuk ke inti, gue mau kasih motivasi dulu. Coba orang tua ya, misalkan kalian mungkin sering melihat juga ya, apa itu? Nih, gue akan share gambar video, bisa kalian lihat. Nih, oke. Nah itu ada gambar kapal ya, gambar kapal. Nah kapal itu kenapa sih? Kapal kok tidak mengalami perkaratan, tidak berubah warna. Kemudian ada juga nih orang-orang tua kita zaman dulu nih, atau golo itu selalu untuk menyimpan itu dibungkus dengan koran, ya kan? Dan pasti tidak taruh di tempat yang lembab. Itu
maksudnya untuk apa sih? Nah, itu nanti yang akan kalian bahas ya. Terus ini juga apa? Kenapa itu paku-paku bumi itu ya dimasukkan di dalam tanah itu kan tidak terjadi perkaratan dan sebagainya. Itu nanti ya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang kita temui dari logam-logam. Kenapa itu logam-logam kok bisa awet ya? Kok ini ada logam yang apa sudah rusak ya, sudah akan share screen dan ini link, saya akan bagi link untuk mengunggah LKPD ya, akan saya bagi bukan link, akan saya bagi link LKPD melalui HP kalian masing-masing. Kita kan punya grup grup WA, grup kelas, nanti saya bagi di situ juga biar mempermudah kalian bisa melihat di HP juga LKPD-nya, dan saya juga bagi perlengada dan akan saya dari layar depan kalian bisa melihat dulu, sudah saya bagi itu ya lewat HP kalian masing-masing. Oke, nanti itu kita akan belajar tentang mengapa paku bisa berkarat, kemudian bagaimana hubungannya ke kereaktifan ya, kereaktifan logam dan perkaratan, bagaimana hubungannya ya. Kereaktifan logam, deret volta yang sudah kita pelajari, deret volta ya, itu bagaimana hubungannya terhadap tingkat perkaratan ya, apa yang menyebabkan terjadinya korosi ya, apa saja yang dapat mengalami perkaratan, bagaimana cara mencegahnya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Sebentar akan saya jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Nah, dari ini kalian adalah rumah yang sudah berubah warna. Kalau awalnya bagus, sudah setelah setelah terkena udara ya kan, kena hujan, kelembapan dan sebagainya, setiap hari itu akan berubah warna seperti itu. Nah, itu loh gitu kan. Jadi dari ini kalian jangan lupa tulis kelompoknya, nama kelompoknya, kemudian bentar tujuan sebentar ya, ini dari sini nanti kalian terlibat aktif, kolaborasi bersama, berpikir kritis. Silakan misalnya data, mencari di berbagai literatur ya lewat buku ajar ya, buku bahan ajar yang relevan, dan tidak boleh satu bahan ajar. Kemarin sudah saya akhir pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk mencari literatur buku-buku penunjang yang relevan. Kalian juga bisa berselancar di internet ya untuk menyelesaikan, untuk berdiskusi dan berkolaborasi kritis untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang sudah guru siapkan pada LKPD ini ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Nah, tanpa ini ya, petunjuknya juga dibaca dulu sebelum kalian melakukan pengisian. Oke. Nah, nih proses kerjanya. Kalian bisa lihat kan, ada dua gambar ilustrasi. Yang satu apa sih? Gambar apa ya ini ya? Gambar apa ya? Berpaku. Ya, tampilkan. Oke. Saya akan berdiskusi 5 menit ya. Sambil Bu Guru keliling melihat-lihat kalian. Sambil saya nilai ya. Karena dari kelompok ini akan saya nilai hasil kolaborasinya. Siapa yang aktif bekerja sama, butuh kerjasama dari kalian. Oke, silakan. Itu Mas Ari mau kemana itu Mas Ari? Ayo. Ya, gimana Bu? Iya, ayo bersih silakan. Ayo. Ya, silakan dikoordinir ya temannya. Iya Bu. Silakan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Guru standby di sini. Saya lihat jangan kalian. Oke, next ya. 15 menit sudah berlalu. Oke. Oke, siap.
15 menit sudah berlalu. Alhamdulillah. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Masih, Bu. Oke. Ini ya, belum selesai. Ada selesai belum nih? Ada di share ya? Oh, belum. Oke, perpanjangan waktu. Belum, Bu. Bentar. Belum ya? Ya, silakan persiapan. Nanti setelah ini kalian maju presentasi mewakili. Nanti dari 6 kelompok ini kan kita nggak mungkin semuanya untuk mempresentasikan. Jadi nanti guru ambil salah satu dulu, nanti sebagai perwakilan untuk mengungkapkan hasilnya, mempresentasikan di depan. Nanti yang lain hasil presentasinya yang berupa PPT itu nanti saya minta filenya, ya, saya minta filenya. Sementara yang ini perwakilan untuk maju satu untuk membahas, silakan dibuka. Kalau memungkinkan nanti 2 kelompok, kalau tidak memungkinkan kita 1 kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti dari hasil diskusi, kelompok yang maju di depan mempresentasikan, nanti yang lain mendengarkan, menyimak, kemudian nanti saling melengkapi ya. Silakan nanti menanggapi dari hasil presentasi dari temannya yang maju di depan, dari kelompok temannya yang maju di depan. Oke? Sudah siap? Bisa kita ini ya, bisa kita mulai ya. Saya stop dulu, nanti silakan dipakai untuk kelompok yang mau maju presentasi. Oke. Siapa kira-kira kelompoknya siapa yang mau maju presentasi? Tadi yang siapa ya tadi ya? Mbak Rahayu mana ya? Siapa? Kelompoknya siapa? Barangkali mau Mbak Neng mau mempresentasikan hasil presentasinya. Boleh, Bu, tapi belum dalam bentuk PPT, nggak apa-apa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti silakan maju di depan sama kelompoknya sampai apa yang hasil dari diskusi kalian ya. Yang lain tolong Ya, Bu. diperhatikan, disimak dan silakan kasih tanggapan ya, kasih masukan. Mungkin ada yang kurang atau mungkin mau melengkapi dan sebagainya. Oke, kita dengarkan teman kamu, kelompok kamu berapa? Dari kelompok berapa ya, Mbak? Kelompok 2, Bu. Oke, bagus ya. Silakan untuk maju ke depan dan presentasikan hasilnya. Yang oke. Maaf, Ibu sudah muncul belum? Ya, bentar. Sudah. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjaan LKPD kami, yaitu untuk yang pertama mengenai proses terjadinya korosi. Ya. Perbedaan dari gambar 1 dan 2. Gambar 1 paku yang belum mengalami perkaratan. Gambar 2 paku besi yang sudah terdapat bercak-bercak kecoklatan pada permukaan logamnya atau sudah mengalami perkaratan. Nomor 2, fenomena apa yang terjadi pada gambar 1? Gambar 1, paku besi yang belum mengalami perkaratan. Hasil presentasi dari kelompok 2. Iya, Bu, izin menanggapi ya, Bu ya. Ya, bagus. Ya. Tadi udah disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan besi yang tidak mudah mengalami perkaratan. Itu apa saja ya untuk syaratnya supaya besi itu mudah berkarat, itu hal apa saja sih, Bu, yang mempengaruhi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi tadi ada Bagus sekali ya, dan luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Barangkali mau menanggapi? Silakan memberi masukan, tanggapan dari apa yang sudah disampaikan, yang dipresentasikan dari kelompok 1. Oke, ada? Kenapa air laut itu misalkan kena besi bisa juga terjadi perkaratan, Bu? Ulangi sebentar, yang ras, ayo. Kenapa besi ataupun ya kena air laut itu lebih cepat berkaratnya, Bu? Halo, bentar. Ini putus-putus nih. Mas Ari mana sih? Mas Ari? Ya, cek.
Sudah Coba, terdengar ulangi suaranya? pertanyaannya. Kenapa? Kenapa besi itu ataupun logam yang lainnya kalau Ini kena saya air laut itu? Kenapa besi ataupun logam yang lain itu kalau kena air laut? Nah, barangkali jadi yang lain Pak. Coba yang lain dibantu. Bu Guru kok putus-putus nih suaranya. Coba yang dibantu yang lain. Tadi pertanyaannya coba diulang dari Mas Putus, Bu. Ali. Jelas, jelas, Bu. Di saya kok putus. Jelas, Ibu. Oke, coba ulangi Mas Ari. Coba ulangi Mas Ari. Kenapa besi atau logam yang Mas lain Ari, itu kalau ulangi, kena air Mas. laut cepat berkarat, Bu? Jadi kalau kena air laut, Oh iya, ayo. Oke, kenapa logam besi atau logam yang lain kalau kena air laut kok cepat berkarat? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo tambahkan. Ayo, aktif dong, ayo. Yang bisa jawab dapat bonus nih dari Bu Guru nih nanti. Yo, yang bisa jawab tak kasih bonus ya. Bonusnya Disebut nilai bonusnya, Bu. 1. Kan? coklat Iya ya, Bu. dong. Ya, nanti kasih bonus plus 1. Mbak Febi mau jawab kenapa tuh? Ayo, nanti kasih bonus Berasi plus sama 1 garam, nilainya. Bu. Aduh, kirim Berasi sama garam. bener, Bu. Iya, betul, berasi sama garam. Ada lagi bisa menambahkan lebih jelas lagi? Garam itu berarti apa ya? Elektrolit kuat atau non elektrolit atau semi elektrolit ya? Garam itu elektrolit kuat apa non elektrolit ya? Elektrolit kuat, Bu. Elektrolit kuat. Garam itu ikatan ion atau ikatan kovalen ya? Ikatan Ion. ion, Bu. Iya, nah dari situ kan kita bisa kan, oh elektrolit kuat kan, garam, ya kan? Garam itu elektrolit kuat, sehingga iya, jadi akan mudah air garam itu bisa menyebabkan terjadinya korosi kan gitu ya. Apalagi untuk logam-logam yang tadi yang mudah teroksidasi. Tuh, ada lagi pertanyaan begitu Mas Ari? Iya, Bu. Oh iya, sudah puas dengan jawabanmu? Puas, Bu. Oke. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, nah. Ada lagi yang bertanya? Sebelum Bu Guru kita ambil kesimpulannya, coba Guru mau memberikan penguatan atau menambahkan sedikit dari semua kelompok. Coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih cara mencegah korosi? Tadi kan belum ya? Tadi sudah kita bahas tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan korosi, ya kan? Dari permasalahan yang tadi kita munculkan, kalian bisa menyebutkan faktor yang menyebabkan korosi. Kemudian bisa menyebutkan hubungannya proses terjadinya korosi. Kalian satu faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Yang kedua, kalian juga tadi sudah menyebutkan proses terjadinya korosi bagaimana. Kemudian kalian juga bisa menghubungkan, ya kan, terjadinya korosi antara beberapa logam berdasarkan tingkat deret kereaktifan logam atau deret sel volta. Masih ingat kan deret sel volta ya? Yang guru waktu itu tak bikin hafalan itu. Kalau Bapak Caesar nanti meninggal, alam mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk halus, agak pahit, gitu ya. Nah, itu kan nanti deretnya itu dari K ya, K, B, A, C, A, lalu sampai ke sana, dari kiri ke kanan itu ya. Nah, itu nanti diingat-ingat kembali ya, ingat-ingat kembali. Nah, tadi kalian juga sudah pintar, sudah bisa menghubungkan antara penyebab proses terjadinya korosi dengan deret kereaktifan logam. Nah sekarang tadi juga belum sedikit disenggol ya. Nah sekarang guru bertanya untuk melengkapi pembelajaran hari ini, apa sih yang dapat mencegah korosi itu apa aja? Bagaimana cara mencegah korosi? Coba siapa dari kelompok kalian, dari beberapa kelompok ini, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, dari kelompok Mas Ari. Wah, Mas Ari pinter ya, semangat. Oke, bagus. Iya. Iya, coba sebutkan. Semangat, Bu. Iya ya, masih pagi ya.
Sarapannya juga masih anget ya. Tadi udah sarapan semua kan? Bu, nunggu istirahat. Belum. Pantesan. Belum, Bu. Belum. Terus nanti Bu Guru suruh traktir ya. Aduh. Iya. Iya. Ya, oke Mas Ari. Silakan dijawab tadi. Dengan cara di chat, Bu. Pinter banget dengan cara di chat. Satu. Siapa lagi? Mau lagi lanjut? Yang lainnya, yuk. Satu dengan cara di chat. Yang kedua? Dilapisi plastik, Bu. Wah, sehati. Iya, Sehati kita dilanti. sehati ya. Iya ya. Pinter semua. Yuk, terus selanjutnya. Tadi yang kedua tadi dilapisi dengan apa? Dengan logam, Bu. Logam lain ya, penggunaannya lebih bersifat reduksi ya, lebih tereduksi gitu ya, bukan teroksidasi yang sukar untuk oksidasi. Dan ketiga, lagi ini kelompoknya Mbak Renita kok nggak pernah bersuara ya? Mbak Renita kelompoknya nggak pernah bersuara. Bolos, Bu. Ya. Ini Bu, tadi Bu nggak bisa ngerjain KPD-nya. Muncul ya. Iya, maaf Bu. Tadi makin dikangenin Modal aja, Bu, itu. Iya nih, ngobrol aja nih. Kelompoknya Mbak itu ngobrol aja nih tadi nih ya. Guru perhatikan nih. Ya, jangan dicontoh tuh, nggak bagus itu ya. Karena nanti dari kalian hasil korasi kalian diskusi, karena guru perhatikan nanti menjadi saya masukkan nilainya juga kan. Bagaimana kerja tim kalian ya, kolaborasi kalian, bagaimana kalian kerjasama dengan tim untuk menyelesaikan, berdiskusi, menganalisis apa tadi sudah kalian kerjakan bersama-sama ya. Tadi kelompoknya Mbak Renita ngobrol sendiri tuh kan, ternyata nggak ngerti kan. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan, coba nanti Bu Guru mau tahu ya. Tadi kita kembali lagi tadi gimana? Ada baru berapa tadi ya? Satu tadi cara mencegah korosi, satu. Tadi Mas Ari? Di chat. Bisa. Yang kedua dilapisi dengan logam lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Halo? Dilapisi plastik, Bu. Plastik ya. Biar benarin. Ada lagi? Oke, nah Perlindungan terhadap Pengorbanan logam lain, Bu. pengorbanan logam lain ya, apa namanya? Perlindungan anoda ya. Itu nanti ya kalian lengkapi ya, di bahan ajar ada itu semuanya. Oke ya, paham ya? Oke, sampai sini kita sudah mereview pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita menarik kesimpulan dan menutup ini, tapi jangan lupa nanti setelah ini sebelum saya tutup, saya ingin post test ya. Saya ada post test dari apa yang sudah kita ajarkan, yang sudah Bu Guru ajarkan hari ini, yang sudah kita bahas bareng-bareng. Post testnya dalam bentuk Google Form, saya bagi linknya ya, lewat WA grup kelas ini ya, kelas 12 IPA 1, saya share linknya, silakan dikerjakan. Untuk mengerjakannya, karena soalnya kalian ganda lewat Google Form ya, dengan apa yang materi yang sudah kita pelajari, silakan langsung dikerjakan post test ya, langsung dikerjakan 10 menit, nanti kita kumpulkan hasilnya. Oke, silakan saya share dulu linknya lewat Google Form. Oke, iya, silakan kerjakan dulu sebentar. Oke, udah ya, cukup ya. Oke, nanti Bu Guru lihat hasilnya. Dari situ nanti kelihatan ya. Sudah kan? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, 10 soal hanya untuk mengecek kalian ya atas apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Oke, sebelum Bu Guru tutup, kita tadi sudah menyimpulkan ya kesimpulannya bersama-sama tadi. Apa tadi faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Kemudian bagaimana
bagaimana proses terjadinya korosi itu terjadi ya. Kita hubungkan dengan HNO selnya, kita hubungkan juga dengan, kita bandingkan dengan logam lain berdasarkan daerah-daerah aktifan logam, ya kan? Dan kalian juga menganalisis bagaimana cara mencegah terjadinya korosi, oke? Dan untuk pertemuan berikutnya, kalian persiapkan ya untuk sel elektrokimia berikutnya, yaitu tentang penyepuhan logam. Hampir sama sih sebenarnya ya. Kita maju ke elektrokimia berikutnya. Silakan nanti kalian persiapkan, kita bahas karena ini masih dalam satu pokok pembahasan ya tentang elektrokimia dan elektrokimia. Bahan ajarnya dipelajari, kalian punya buku banyak, itu buku tebal-tebal dari sekolahan ya. Referensinya banyak, di rumah dibaca. Jangan hanya dijadikan bantal ya. Sampai rumah dibuang itu aja ya. Silakan dibaca, jangan malas untuk membaca, oke? Siap semuanya untuk membaca dan pinter. Kalian anak IPA ya, pasti bisa membagi waktu. Oke, ada pertanyaan sebelum buku akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah mencapai kesimpulan ya? Nggak ada, Bu. Oke, ya sebelum kita akhiri, Mas Ari, tolong dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Ayo. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ari dan terima kasih anak-anakku semua. Semangat untuk kalian dan sukses semuanya untuk kalian semua ya. Jadi anak-anak yang sukses di akhirat ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Neng atau Bu Febri, observer. Saya dulu, Bu. Bu Feb. Ya, mangga. Dulu saja. Ya, baik. Ibu, untuk Ibu luar biasa ya, sudah menguasai setiap tahapannya, kemudian sudah santai, pembawaannya tidak tegang. Tadi saya lupa, Nah, Bu, untuk- share bahan ajar materi. Saya tadi lupa. Iya. Ya, Bu. oke. Untuk yang pertama ya Bu, Ibu, untuk stimulus kan tadi menyebutkan ada stimulusnya disajikan gambar, Iya. Ibu, tapi Ibu tidak tampilkan. Itu apa-apa aja, maksudnya itu gambar udah terpampang gitu loh tadi. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, ketika menjelaskan LKPD, Ibu terlalu panjang sepertinya. Padahal di LKPD Ibu sudah memberikan arahan cara pengerjaan LKPD, ya Bu. Sudah ada panduannya, Oke, seperti siap. dipandu lagi sama Ibu itu terlalu lama menurut saya. Sampai dibahas ke soalnya juga, ya seperti itu. Kemudian untuk ini apa ya? Waktu mungkin Bu, manajemen waktunya ini Ibu hampir 1 jam lebih. Ya, Oke, siap. iya, iya. Iya. Itu saja Bu, untuk keseluruhan sudah sangat bagus, pembawaannya sudah santai, jadi tidak ada tegang untuk siswa ya. Terima kasih. Terima Bu. kasih, Mbak Neng. Oke, siap. Iya, sama-sama. Masukannya. Berikutnya, Silakan Bu Febri. Mbak Febri. Terima kasih. Aku menunggu. Oke. Untuk Bu Ratna secara keseluruhan sudah bagus. Langkah-langkahnya sudah sesuai. Terus hanya mungkin tadi yang kelupaan itu tadi sudah Iya, ajar saya ya, mau Bu. ngasih Oke. ya, bahan ajar medianya lah, media pembelajaran Iya, tadi untuk menampilkan saya. Iya. Terus yang kedua, iya, apa mungkin ibunya grogi atau gimana? Jadi akhirnya terpusatnya ke Enggak, ibu ya. jadi enggak grogi kemarin. Iya. Iya. Oke, secara Oke, iya. Lupa itu saya. bagus ibu. Iya. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Febri. Monggo Pak Ari. Bu Neng, Bu Ratna. Ya, kita kembalikan ke Bu Siti, ke Bu Harian. Silakan Bu.
Ya, terima kasih. Tadi sudah saya cermati untuk tampilan Bu Ratna. Ada beberapa catatan tadi dari saat awal persepsi siap. itu kok tanpa tayangan ya. Saya tuh nunggu-nunggu. Iya, Yang mau mau tak di tayangan. share screen apa ya? Paling enggak kan ada iya, semacam Gambar bentuk ada gambar kita. ya atau ilustrasi yang bisa memandu siswa itu untuk menemukan permasalahan. Jadi setidaknya beri gambaran hari ini kita tuh akan membahas tentang apa, permasalahan apa yang bisa diambil oleh peserta didik terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Itu jadi tolong awal itu Ya nanti jangan sampai jangan sampai terus lost gitu nanti. Iya. Tadi saya tunggu lama banget kok hanya ini ya isinya hanya menyampaikan informasi begitu. Oke, siap. Kemudian berikutnya baru muncul pada tayangan LKPD. Nah, untuk LKPD tadi kan saya mendengar tuh menerangkannya kok ya cepet banget, saya jadi muridnya bingung loh. Jadi tolong intonasinya ya, Siap. intonasinya, jedanya itu kan jadi diberi jeda supaya siswa itu saat kita menjelaskan bagian per bagian dari LKPD itu siswa betul-betul mendengarkan dengan baik, siap untuk mengerjakan ya, walaupun mesti angan-angannya terpanjang karena dibatasi waktu tersebut. Tapi sebenarnya enggak, waktunya longgar kok ya, masih terhitung longgar. Ya. Kemudian saat pengambilan kesimpulan ini tetap diusahakan pengambilan kesimpulan itu bisa dengan cara siswa dulu diberi kesempatan untuk menyimpulkan. Nah, setelah siswa misalkan 1-2 orang siswa, kemudian setelah itu guru yang ini istilahnya memberi kejelasan ya, atau menggarisbawahi kesimpulan akhir dari pembelajaran hari ini. Jadi kalau hanya guru saja kan terkesan siswa tidak melakukan proses sampai tahap akhir pengambilan kesimpulan ya. Itu tadi untuk presentasi siswanya oke, kebetulan siswanya sudah paham materinya ya, siswanya pintar-pintar tadi nih, jelas siswanya pintar-pintar tadi. Nah, pokoknya segala sesuatunya harus saat PPL itu yang dipersiapkan adalah mental kita, karena saat PIR kita menemui siswa yang sudah siap dengan kondisi pembelajaran kimia. Sementara saat kita PPL kan pergantian dari mapel sebelum dan akan menuju mapel ke sesudah kimia itu kan juga mempengaruhi kondisi emosional siswa ya. Jadi misalkan habis olahraga terus belajar kimia itu kan perlu masa transisi peralihan supaya mereka betul-betul siap untuk mengikuti pembelajaran kimia gitu. Nah, tolong ini dipersiapkan. Jadi misalkan kalau ada istilahnya kayak senam itu apa ya? Sebelum langsung senam itu kan ada awalan dulu ya. Sebelum berhenti sana kan ada pendinginan, ya pemanasan dulu ya. Nah, pemanasannya sebenarnya bisa melewati tampilan. Tampilan itu kan supaya anak mempersiapkan anak siap dari sebelum kimia masuk ke pembelajaran kimia. Kalau terlalu banyak ceramah itu biasanya cenderung anak kurang tertarik dan responnya kurang misalnya kurang mendukung gitu. Itu beberapa hal yang bisa saya amati dari tampilan Bu Ratna. Semoga nanti untuk PPL-nya tampilannya semakin baik dan semakin tidak groginya udah hilang. Jangan lupa aja ajar seperti biasa gitu. Cuma ini kendalikan dengan model yang harus dibawakan ada model BBL. Pak Ari, ini mungkin untuk persiapan yang kedua, tapi siapa ya tampilan kedua? Setelah Bu Isma, berarti ini sebentar untuk recordingnya kan dimatikan dulu. Ya Bu. Oh ya, Pak Ari bagi host, jadi recording dimatikan dulu saja Pak, biar persiapan nanti begitu sudah siap langsung dinyalakan lagi ya, biar enggak nyambung ya. Oke, monggo Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka atas masukannya. Terima kasih sekali.
Bu Prof udah ini menanggapi Bu Prof Rian? Gimana? Siapa yang Oh, masih. saya belum. Berarti sematikan dulu ya recording. Iya, iya. Ya, oke. Recordingnya di